Shalom saudara-saudari semua dimanapun berada. Sangat bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah persekutuan dewasa muda malam hari ini. Untuk memulai kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Sekali lagi Engkau masih memberi kami kesempatan untuk dapat beribadah dalam persekutuan dewasa muda ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena setiap kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau cukupkan setiap kami sampai pada detik ini. Tuhan, kami serahkan acara persekutuan ini dari awal hingga akhir. Engkau sendiri yang bertahta di dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara-saudari dimanapun berada, kita percaya waktu Tuhan adalah yang paling tepat. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Tetapi apapun yang terjadi, jangan pernah sesali, karena semuanya ada di waktunya Tuhan. Waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi, ku yakin dan percaya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Amin saudara-saudari. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan
Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tak dapat lupakan kebaikan yang kau terima, Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang melihat harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dia bukan Tuhan yang melihat rupa, Dia juga bukan Tuhan yang memandang harta. Hanya hati kita yang Dia cari. Teman-teman, biarlah Dia temukan hati bukan kita Tuhan yang melihat rupa. Dia bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau Tuhan berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya saudara-saudari, itulah Tuhan kita yang tidak pernah memandang harta kita. Saat ini kita akan memasuki penyampaian firman Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pendeta Iwan Purnomo.
Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi doa saya, harapan saya saudara semua dalam keadaan tetap sehat. Doa saya kiranya Tuhan lindungi saudara supaya tidak terpapar COVID-19. Ya, saudara perlu menjalani hidup dengan protokol kesehatan, tetapi jangan lupa engkau berdoa. Kiranya Tuhan melindungi saudara. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga yang kami kenal dan sembah di dalam nama Yesus, malam hari ini kami dengan hati penuh syukur tetap dapat bersekutu di dalam persekutuan Persada secara online. Kami tahu ini juga adalah anugerah jika kami masih hidup, kami masih sehat. Ini pun adalah pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami tetap punya semangat untuk bersama-sama bertumbuh di dalam hidup rohani melalui setia mengikuti persekutuan secara online dengan tepat waktu. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan Persada ini supaya terus tetap mengalami pertumbuhan yang sehat. Berkati semua anggotanya, secara khusus mereka yang mungkin menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Kau akan menilik dan memberikan jalan keluar untuk segala persoalan yang sedang dihadapi. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah. Kami siap untuk mendengar, pakai hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran pada malam hari ini, dan kiranya kebenaran ini mengubah kehidupan kami. Segala puji hormat bagi Engkau, demi nama Yesus kami doa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan kita pada malam hari ini adalah orang kaya yang bodoh. Nah, kaya tetapi bodoh, saudaraku ya. Saya kira tidak ada seorang pun di sini yang mau menjadi orang kaya tapi bodoh, ya. Mari kita belajar dari kesalahan yang ada di dalam contoh Alkitab supaya kita menjadi orang kaya tapi tidak bodoh, ya. Mari kita buka kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Demikian bunyinya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepadanya satu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudaraku, kita akan membahas tentang orang kaya, saudaraku, hari ini. Menurut saudara, apa ukuran orang yang kaya itu? Bagaimana seseorang bisa dikatakan dia adalah orang yang kaya? Ya, ada banyak orang salah konsep di dalam memberikan definisi tentang orang kaya ini. Coba dengarkan akan penjelasan ini, saudaraku. Orang yang uangnya banyak tetapi selalu merasa kekurangan, dia tidak pernah puas. Dia kaya tetapi tidak pernah atau jarang berbagi dengan orang lain yang membutuhkannya. Nah, saudaraku, sesungguhnya orang ini adalah orang yang miskin, ya. Oh, dia uangnya banyak tapi selalu merasa kekurangan atau nggak pernah puas, nggak pernah berbagi dengan orang lain. Sesungguhnya orang demikian itu orang miskin, saudaraku, ya. Sebaliknya, orang yang uangnya sedikit tapi merasa cukup dan puas dengan apa yang dimiliki, dia bisa berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, sesungguhnya dialah orang yang kaya. Jadi
ukuran kekayaan itu saudaraku tidak dihitung berapa banyak uang yang saudara miliki. Ya, percuma saudara punya uang yang banyak, harta yang banyak, tapi saudara nggak pernah puas. Tetap merasa kurang terus, engkau orang miskin. Bahkan tidak pernah berbagi dengan orang lain. Ya, jadi berapa banyak uang itu tidak bisa menjadi ukuran apakah dia kaya atau miskin. Karena dikatakan sedikit. Ada orang yang uangnya sedikit tapi dia merasa puas, dia merasa cukup, tidak kekurangan, bahkan jika dibutuhkan bisa berbagi dengan orang lain. Inilah orang yang kaya, saudara. Ya, saya harap ini mengubah konsep saudara tentang kehidupan ekonomi, ya, tentang orang kaya dan orang miskin. Jadi jangan menilai seseorang dari banyaknya harta, mungkin rumahnya mewah, mobilnya banyak, depositonya banyak. Ya, belum tentu dia orang kaya yang sesungguhnya, saudaraku, ya. Jadilah orang yang tetap merasa cukup, ya, puas dengan apa yang saudara miliki, bahkan mau berbagi dengan orang lain. Itulah orang kaya. Nah, mari saudaraku, dari perumpamaan ini kita melihat mengapa Yesus mengatakan, hai engkau orang yang bodoh. Mengapa Yesus mengatakan dia orang yang bodoh? Padahal dikatakan dia pengusaha pertanian yang sukses, ya, lumbung-lumbungnya atau katakanlah sekarang gudangnya sudah nggak cukup, dari mau diperluas begitu, bahkan dikatakan stoknya itu sampai bertahun-tahun, mungkin beberapa keturunan tidak habis. Tetapi Yesus mengatakan, hai engkau orang yang bodoh. Mengapa orang begini dikatakan bodoh? Nah, saudaraku, ada beberapa sebab mengapa orang ini bodoh, ya. Dan saya harap saudara tidak meniru orang ini, ya. Jangan ikuti kesalahannya. Yang pertama, orang ini dikatakan bodoh karena ada ketamaan. Tamak. Tahu tamak ya saudaraku, ya? Ya, mungkin ada yang mengerti bahasa yang lain, yaitu serakah. Ya. Perhatikan di sana. Ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi Yesus memperingatkan saudara dan saya hari ini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamaan, saudaraku. Mengapa kita tidak boleh tamak, saudaraku? Karena itu yang akan menjadi akar daripada segala kejahatan. Perhatikan ini, saudaraku. Ketamaan akan membuat orang rela mengorbankan nilai-nilai hidup yang lebih penting. Kalau engkau sudah tamak atau serakah, maka engkau bisa mengorbankan integritasmu, ya, integritas, nama baik. Ya, jadi bisa tidak peduli lagi integritas, tidak berlaku jujur di dalam kehidupan, tidak berlaku jujur di dalam bisnis. Ini orang yang tamak, saudaraku. Ya, bahkan mengorbankan sahabat, kalau perlu sahabat pun dimakan, itu orang yang tamak. Tidak hanya sahabat, kadang-kadang keluarga atau saudara itu pun dimakan demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Ya, ini ciri orang yang tamak, saudaraku. Ada ciri yang lain, saudaraku. Tanda orang yang tamak. Ketamaan akan membuat seorang menjadi orang yang buas. Tahu ya, buas itu menjadi buas seperti binatang buas, saudaraku. Kejam. Artinya dia akan melakukan apapun kepada siapapun dan dengan cara apapun untuk mendapatkan atau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ini orang yang buas, saudaraku. Ya. Bahasa Inggrisnya melakukan apapun, what, kepada siapapun, whom, dan dengan cara apapun, how. Ya, pokoknya dengan cara apapun, siapapun tidak peduli. Kalau perlu juga semua etika, semua aturan, bahkan firman Tuhan pun dilanggar, saudaraku, demi mendapat uang sebanyak-banyaknya. Ini ciri orang yang tamak, saudaraku. Oleh sebab itu Yesus memperingatkan, berhati-hatilah, berjaga-jagalah, jangan sampai engkau jatuh di dalam ketamaan. Bagi orang tamak itu, saudaraku, segala sesuatu itu ukurannya atau dipertimbangkan dengan patokan uang. Ya, segala sesuatu dihitung dengan perhitungan untung rugi. Ya, kalau saya melakukan ini atau itu, apa untung saya? Ya, kalau untung ya saya mau, kalau rugi nggak mau. Itu orang yang tamak, saudaraku. Ya, semua dihitung atau dengan patokan uang. Orang yang tamak itu hidupnya terikat
oleh uang, dan akhirnya dia menjadi hamba uang. Ya. Jangan sampai saudara terikat oleh uang dan menjadi hamba uang. Ya. Betapa bodohnya kalau saudara mau menjadi hamba dari uang. Betul nggak saudara ya? Jangan sampai hidup saudara diatur oleh uang. Ya. Sehingga saudara tidak punya waktu tadi untuk keluarga, saudara tidak punya waktu lagi untuk refreshing, rekreasi, saudara tidak punya waktu untuk Tuhan. Ya. Ingat, uang adalah hamba yang baik, tetapi uang dapat menjadi tuan yang jahat. Ya, kalau saudara bisa pakai uang itu dengan baik, nggak apa-apa saudaraku. Justru uang itu kita pakai dan biarlah dia menjadi hamba kita. Kita yang mengatur dia, bukan uang yang mengatur kita. Sayang sekali hari-hari ini banyak orang yang hidupnya diatur oleh uang. Ya, maka demi mendapatkan uang maka dia rela menjadi hamba, seperti hamba itu diperhamba, kerja dari pagi itu sampai larut malam. Demi mengumpulkan uang itu. Dan akhirnya kesehatannya akan terganggu. Oleh sebab itu jangan mau menjadi hamba uang, saudaraku ya. Kita yang harus menjadi tuan atas uang, jangan membiarkan uang menjadi tuan bagi saudara. Ya, karena dia akan menjadi tuan yang jahat. Ayat 15 sekali lagi dikatakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidup saudara tidak boleh tergantung daripada uang. Ya, memang kita butuh uang, saudaraku. Ya, tapi jangan sampai hidup saudara bergantung kepada uang. Keliru besar, saudaraku. Ya, ingat, uang memang penting. Saya tidak mengatakan uang tidak penting. Uang itu penting. Yes, siapa yang nggak butuh uang? Ya, ini laptop saya pun dibeli dengan uang. Mic ini juga dibeli dengan uang. Uang memang penting. Kebutuhan saudara harus dipenuhi dengan uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Uang memang dapat berguna, tetapi uang juga bukan segala-galanya. Ya, uang dapat menyelesaikan beberapa persoalan atau banyak persoalan bahkan di dalam hidup ini. Tetapi garis bawahi bahwa uang tidak dapat menyelesaikan semua persoalan. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh uang. Ya, seberapa banyak pun saudara punya uang, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Ya. Contohnya hari-hari inilah saudaraku ya, orang yang banyak uang pun ya, beberapa waktu yang lalu mau beli oksigen pun susah luar biasa ya, dan ada yang sampai tidak bisa mendapatkan dan meninggal. Berapa banyak pun dia tidak bisa dapatkan ya. Jadi uang memang penting, sekali lagi jangan salah paham, tetapi ingat, uang bukan segala-galanya. Uang memang berguna, tapi uang bukan segala-galanya. Jadi saudaraku, jangan sampai engkau diperhamba oleh uang. Ini yang pertama, hati-hati dengan ketamaan, keserakahan. Engkau bisa menjadi orang yang buas, yang mengorbankan segalanya, bahkan termasuk keluargamu sendiri untuk dapat uang sebanyak-banyaknya, bahkan meninggalkan Tuhan untuk dapat uang sebanyak-banyaknya. Saudaraku, yang kedua, mengapa dia bodoh? Karena menganggap semua harta miliknya adalah usahanya sendiri. Menganggap semua harta miliknya adalah usahanya sendiri. Ayat 18 dan 19. Perhatikan ayat 18-19. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudaraku, lihat yang saya kasih warna kuning. Aku akan. Artinya apa? Dia menganggap bahwa semua yang dia punya itu adalah hasil jerih payahnya. Dan berikutnya dia merencanakan sesuatu yang lebih besar, dan dia pikir dia bisa lakukan itu dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan kepandaiannya sendiri. Dia akan memperbesar gudangnya untuk bisa menimbun lebih banyak lagi hasil daripada pertaniannya, dan itu bisa untuk bekal beberapa keturunan. Ya, dia menganggap semua yang dia punya itu adalah karena kerja kerasnya, karena usahanya sendiri, saudaraku. Dia lupa, saudaraku, kepada Tuhan yang memberikan nyawa, yang memberikan nafas, yang memberikan kepandaian. Ingat, saudaraku, setiap hari Tuhan itu sesungguhnya mencurahkan berkat dan anugerahnya.
kepada setiap orang. Betul nggak saudaraku? Nafas oksigen ya, O2 itu diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma untuk semua orang, saudaraku. Nah, kalau saudara tidak ada O2, gimana saudara bisa hidup? Kalau saudara tidak hidup, bagaimana saudara bisa kerja? Orang yang kekurangan O2 aja sakit, saudaraku, dan tidak bisa bekerja kok. Setiap hari Tuhan mencurahkan berkat secara umum dan anugerahnya kepada setiap orang. Nah, perhatikan ini, orang yang murni hatinya yang dapat mengerti dan menerimanya dengan bersyukur. Ya. Sebaliknya orang yang sombong seperti perumpamaan ini, orang yang sombong ini menganggap hartanya adalah hasil usahanya sendiri. Oleh sebab itu belajarlah saudaraku dalam kehidupan ini, ingat akan semua berkat dan kasih karunia, kesetiaan Tuhan yang memberikan berkat dengan cuma-cuma. Ya, ada begitu banyak berkat cuma-cuma yang kita dapatkan, saudaraku. Oleh sebab itu belajar bersyukur dengan apa yang ada padamu. Belajarlah bersyukur dengan apa yang kau miliki sekarang ini, saudaraku. Kalau engkau bersyukur dengan apa yang kau miliki, Tuhan akan menambahkan dengan apa yang tidak ada padamu. Ya. Kalau engkau dengan apa yang engkau miliki, engkau aja bersungut-sungut, engkau ngomel, bahkan menyalahkan Tuhan, atau menganggap Tuhan tidak adil, bagaimana Tuhan menambahkan berkat itu kepadamu? Belajarlah bersyukur dengan apa yang kau miliki sekarang. Ya. Saya ingat satu ayat di dalam Perjanjian Lama, Ulangan 8 ayat 18. Ya, tidak usah dibuka Alkitab saudara, sudah saya kutip di sini. Berbunyi demikian: maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudaraku, sekali lagi ayat ini mengingatkan, ya, jangan menganggap semuanya adalah hasil kemampuan saudara, kehebatan saudara. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Dia yang memberikan kepadamu, saudaraku, kehidupan, kesehatan, kekuatan, kepandaian dan sebagainya. Ya, Dia yang mengizinkan saudara mendapatkan semuanya itu. Jangan kau menjadi orang yang sombong, jangan kau menjadi orang yang arogan, saudaraku. Ya, saudara harus tahu bahwa Tuhan itu bisa memberikan dengan mudah, tetapi ingat Tuhan juga bisa mengambilnya dengan mudah. Ya, ini yang kedua, saudaraku. Ya, menganggap semuanya kemampuan dan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, dia orang yang bodoh ini hidupnya hanya untuk diri sendiri, saudaraku. Ya, hidupnya untuk diri sendiri. Hidup orang bodoh ini hanya berpusat pada dirinya sendiri. Dari mana kita tahu, saudaraku? Kalau sudah baca bagian ini, coba sudah hitung berapa kali ada kata aku di sana. Ya. Ulang-ulang dia berkata aku. Ya. Dia tidak pernah pikirkan orang lain, saudaraku. Hidupnya hanya memikirkan diri sendiri dan aku, sang aku ini, si aku ini. Saudaraku, kalau saya tidak salah hitung dalam bagian ini, dia mengatakan 13 kali kata ku dan kata aku. Ya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa dia tidak pernah pikirkan orang lain. Dia hanya hidup untuk diri sendiri, kumpulkan harta untuk diri sendiri. Tadi dia berkata, berbahagialah jiwaku, engkau sudah punya banyak stok ini untuk beberapa tahun kemudian atau beberapa keturunan kemudian. Dia tidak pernah pikirkan orang lain. Saudaraku, ini orang bodoh kalau engkau hanya hidup untuk diri sendiri. Ya, kalau engkau hanya hidup untuk diri sendiri, engkau orang bodoh. Karena saya ingin memberitahu satu kebenaran kepada saudara, kalau engkau hidup untuk diri sendiri, seberapa banyak pun yang engkau miliki, engkau tidak akan pernah puas, engkau tidak pernah merasa bahagia. Kebahagiaan itu sesungguhnya ketika kita melihat orang lain bahagia melalui kebaikan kita, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, catat baik-baik, saudaraku. Engkau akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia kalau kita bisa membahagiakan orang lain melalui kebaikan kita. Nah, oleh sebab itu nasihat firman Tuhan,
hiduplah berbagi dengan orang lain. Ya, baik itu berbagi keuangan, talenta saudara, ilmu saudara, ya, pokoknya tenaga saudara, waktu saudara, tanpa mengharapkan hadiah atau mengharapkan sesuatu dikembalikan kepada kita pada waktu berikutnya. Percayalah saudaraku, Alkitab juga mengajar kita hukum tabur tuai. Ya, apakah ada? Ada saudaraku ya. Beberapa waktu yang lalu dalam kelas pendalaman Alkitab saya mengajar, mengupas dengan begitu dalam tentang hukum tabur tuai di dalam Alkitab. Ketika engkau menabur benih-benih kebaikan dan kemurahan, satu hari engkau akan menuai benih-benih itu, menuai kebaikan, bahkan berlipat ganda, kemurahan yang berlipat ganda. Saudaraku. Nah, kalau engkau tidak pernah menabur benih kebaikan, bagaimana engkau akan menuai kebaikan? Tidak bisa, saudaraku. Kalau engkau tidak pernah menabur kemurahan, menolong orang lain, bagaimana engkau akan menuai kemurahan? Matius 5 ayat 7 berkata apa? Kepada siapa yang memberikan kemurahan, dia akan diberi kemurahan. Barang siapa yang murah hati, dia akan diberikan kemurahan. Saudaraku, mari kita hidup ini belajar berbagi dengan orang lain. Ya, satu ayat juga dalam kitab Amsal, ya, itu biarlah mendorong saudara untuk belajar berbagi. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudaraku, ya, ini firman Tuhan, saudaraku. Ini kebenaran, saudaraku. Ada yang menyebar harta justru tambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa atau pelit luar biasa justru kekurangan. Ya, maka kita harus belajar, saudaraku. Banyak memberi berkat, engkau akan diberi kelimpahan. Bahkan mungkin hanya sekedar memberi minum, ya, dikatakan dia sendiri akan diberi minum. Artinya engkau bisa lakukan kebaikan, berbagi kebaikan dari mulai yang terkecil. Memberi minum kepada seseorang, memberi makan kepada seseorang, memberi makan siang kepada orang yang dalam kelaparan hari-hari ini, memberi nasi bungkus kepada mereka karena mereka membutuhkannya. Itu hal yang kecil yang sudah bisa lakukan hari-hari ini. Ya, coba tengoklah ke kanan dan ke kiri, saudaraku. Mungkin orang-orang yang saudara kenal, mulai dari orang-orang yang saudara kenal, mungkin ada yang sedang di dalam kesusahan hari-hari ini. Ulurkanlah tangan, saudara. Ya, engkau yang menabur, engkau akan menuai. Ya, saudaraku yang terkasih, hambatan terbesar untuk seseorang menikmati kehidupan yang terbaik, menurut saudara apa? Saya ingin menikmati hidup ini yang terbaik. Hambatan terbesar adalah godaan untuk hidup mementingkan diri sendiri. Ya, hambatan terbesar itu adalah godaan untuk hidup egois, saudaraku. Ya, kalau engkau ingin menikmati kehidupan ini dengan kehidupan yang terbaik, ya, bisa merasa puas, sukacita, damai sejahtera, bahagia, hiduplah berbagi dengan orang lain. Karena Anda tidak akan pernah puas dengan menjalani hidup yang egois. Maka, saudaraku yang terkasih, jangan buat kesalahan dengan hidup egois. Ini peringatan keras, jangan buat kesalahan dengan hidup egois. Ya, mari kita, saudaraku, kita nyatakan kasih kita kepada orang lain melalui hidup yang berbagi. Setiap pagi, ingat, setiap pagi saudara bangun pagi adalah permulaan yang baru, adalah harapan yang baru dan berkat yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah nafas yang kita hirup. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang Tuhan berikan untuk mengasihi saudara, orang-orang yang ada di dalam sekeliling saudara, komunitas saudara. Orang-orang yang memperhatikan, peduli dengan engkau. Juga berkat kesehatan dan sukacita yang dapat kita nikmati dalam kehidupan ini. Perhatikan, semua yang saya sebut tadi, itu semua tidak bisa didapat dengan uang. Ya, tidak bisa didapat dengan uang.
uang yang banyak sekalipun. Dan saudaraku, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi kekayaan sesungguhnya itu apa? Sekali lagi adalah kehidupan ini, nafas hidup ini. Lalu kekayaan yang sesungguhnya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang hidup berkomunitas, hidup dengan baik. Kita ini makhluk sosial, kita perlu orang lain, saudaraku. Ya, kita akan bahagia kalau kita mempunyai banyak orang-orang yang ada di dekat kita, yang mengasihi kita, yang peduli dengan kita. Ya. Saudara, sekali lagi, kalau engkau kaya raya tapi engkau seorang diri, engkau tidak akan pernah puas. Engkau kaya raya, engkau seorang diri, engkau tidak akan pernah bahagia. Engkau kesepian di sana, engkau loneliness di sana. Ya. Dan juga yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah kesehatan dan sukacita. Ya. Itu semua tidak bisa dibeli dengan uang. Oleh sebab itu, saudaraku, kiranya saudara sungguh-sungguh dalam kehidupan ini jangan sampai engkau menjadi orang yang bodoh sekalipun engkau kaya. Ya. Nah, dari perumpamaan ini, saudaraku, kita sekali lagi diingatkan, dalam hidup ini saudara tidak boleh bergantung kepada uang. Enggak, saudara tidak boleh sampai diperhamba oleh uang. Saudara tidak boleh hidup terikat oleh uang, saudaraku. Ya. Jangan sampai sekali lagi engkau menjadi orang kaya yang bodoh. Ringkasannya, ya, jangan engkau menjadi orang yang tamak. Hati-hati dengan ketamaan. Uang adalah hamba yang baik, tetapi uang bisa menjadi tuan yang jahat. Yang kedua, jangan menganggap semua harta milik adalah usahamu sendiri, tapi ingatlah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu semuanya ini. Sekali lagi, ingat apa yang kau miliki sekarang ini, ya, rumah, termasuk mobil, harta benda, ya, deposito, itu semuanya sesungguhnya dari Tuhan. Kau jangan bilang dengan arogan, ini semua hasil kerja keras, hasil keringat saya. Yes, itu semua, itu pun adalah diizinkan oleh Tuhan. Tuhan dengan mudah memberi kepada saudara, tapi Tuhan dengan mudah bisa mengambilnya. Yang ketiga, yang terakhir, jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Belajarlah berbagi. Dan peringatan keras tadi, jangan membuat kesalahan dengan menjalani hidup dengan egois. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini melalui firman-Mu kami diberikan peringatan tentang kehidupan yang berhubungan, yang berelasi dengan harta, uang, atau mamon. Tuhan, tolonglah supaya kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Kami tidak mau menjadi orang yang kaya tapi bodoh, tapi kami mau menjadi orang kaya yang berguna bagi sekeliling kami, bermanfaat bagi orang-orang yang ada di dekat kami, menjadi berkat bahkan akhirnya bagi orang banyak. Tuhan, tolonglah bersihkan hati kami daripada ketamaan, dan tolonglah Tuhan supaya kami mengerti semua yang ada pada kami adalah berasal daripada Engkau. Itu adalah pemberian-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur. Dan biarlah kami juga rela berbagi dengan orang lain. Kami tidak mau menjalani hidup ini dengan kesalahan, dengan hidup egois. Biarlah kami belajar untuk menabur kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong supaya kami tidak hanya mendengar akan firman-Mu, tetapi kami mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk penyampaian firman-Nya. Saudara-saudari, bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, boleh ditransfer ke rekening yang ada di layar Anda semua. Saat ini kita akan menaikkan pujian Tetap Setia. Ya saudara-saudari, biarlah Tuhan yang menyelidiki kita, bagaimana hati kita terhadap Dia. Kita harus mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kita kebaikan. Kita harus berjuang hingga sampai akhir, karena pengharapan kita hanya ada pada Tuhan kita. Di hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku
aku Tuhan. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. ku lihat kebaikanmu yang tak Pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. dapati aku tetap Setia. Untuk persada berikutnya di tanggal 28 Agustus teman-teman ya. Jadi kami sangat menunggu teman-teman untuk hadir di ibadah berikutnya nanti. Saat ini kita akan doa persembahan. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberkati setiap kami. Engkau masih mengajar kami, Engkau masih membimbing kami, mengarahkan kami bagaimana kami harus menggunakan setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengajari kami bagaimana kami harus menjadi orang-orang yang kaya di hadapan-Mu ya Tuhan. Bukan orang-orang yang egois, bukan orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, ataupun orang-orang yang menyombongkan diri. Tuhan, pimpin kami, ajari kami terus dan terus ya Tuhan, agar hidup kami semakin disempurnakan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami menyampaikan sedikit persembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya biarlah persembahan ini dapat digunakan di dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saat ini adalah doa berkat oleh Pendeta Iwan Purnomo. Saudaraku, sekarang silakan saudara bangkit berdiri dan dengan keyakinan, dengan iman, bukalah hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah dengan iman berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu masing-masing di tengah kehidupan di masa-masa yang sulit ini. Dan kiranya penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus turun atas setiap engkau yang ada di tempat ini. Demikian juga setiap orang yang mengikuti persekutuan dari rumah masing-masing, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.